Halo, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Semoga semua dalam keadaan yang baik. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang selalu menuntun kita, dan kita patut bersyukur kepadanya. Kita mengagungkan Dia. Di kesempatan yang indah ini kita jumpa dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 19 Agustus tahun 2021. Untuk membaca dan merenungkan firman-Nya, mari menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami menaikkan pujian dan syukur. Kepadamu kami menyembah Engkau, karena kami paham dan mengerti Tuhan adalah Allah yang dahsyat, yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami berterima kasih dan memuji Engkau untuk semua karya-Mu yang agung. Di kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, biar firman ini dapat kami baca dan renungkan dengan baik, dan kami boleh jadikan firman-Mu sebagai pelita dan suluh, agar kami berjalan dalam dunia ini diterangi oleh firman-Mu. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, bacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Judul bacaan kita, 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian bacaan kita pada kesempatan yang indah ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita lain dari yang lain. Inang senga ya, Anna senga. Sahabat-sahabat Kristus, Indonesian Idol, sebuah tayangan spektakuler dalam ajang mencari penyanyi berbakat di Indonesia. Tahun 2019, ajang ini saudara diikuti sekitar 20.000 peserta. Dan untuk tahun 2020 sampai 2021, special session terhitung sejak 8 Juni 2020, ajang ini sudah diikuti oleh 37.000 peserta audisi secara online untuk 1 orang pemenang. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana syarat yang harus dipenuhi oleh siapa yang nantinya akan terpilih sebagai pemenang. Sahabat-sahabat Kristus, seiring dengan bertambahnya jumlah orang percaya,
tanggung jawab para rasul juga semakin banyak, sebagaimana yang diungkapkan dalam Kisah Para Rasul. Akibatnya, saudara, tugas pokok mereka untuk pemberitaan firman terabaikan, karena mereka harus melayani pelayanan kasih, melayani orang-orang miskin, anak yatim, dan janda-janda. Para rasul mengusulkan kepada jemaat untuk memilih 7 orang yang terkenal baik, penuh Roh Kudus, dan berhikmat. Maka saudara, terpilihlah Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Tidak diterangkan lebih jauh latar belakang keluarga, pendidikan, jabatan, kekayaan, kasta dari 7 orang tersebut di atas, yang sering dijadikan ukuran atau kriteria memilih seseorang untuk tugas pelayanan gerejawi. Mereka ini tunduk dan taat kepada Tuhan, penuh Roh Kudus dan berhikmat. Sahabat-sahabat Kristus, sebagai murid Yesus, kita harus berbeda dari yang lain, seperti ke-7 orang yang terpilih untuk pelayanan kasih. Ya, jadikanlah hidup kita menjadi orang-orang yang betul-betul memiliki integritas diri, taat, setia, takut akan Tuhan, serta penuh dengan hikmat dari Tuhan. Ya, milikilah hati yang peduli dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Tuhan memilih kita, dan karena itu, mari membuka diri. Kerjakanlah pelayanan ini dengan betul-betul setia kepada Tuhan, taat padanya, dan dalam tuntunan Roh Kudus, kita terus melayani mereka yang membutuhkan uluran kasih. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, kita mengerjakan setiap pelayanan ini dengan hati yang teduh. Dan pastilah, ketika kita memiliki hikmat dalam tuntunan Roh Kudus, maka akan kelihatan kemuliaan nama Tuhan. Dan juga pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang indah untuk kesejahteraan hidup bersama. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Marilah kita satu dalam doa. Engkau menempatkan kami di dalam dunia, maka bagi kami adalah harus mengasihi, melayani. Kami harus berbeda dengan dunia ini, agar kelihatan bahwa kami benar-benar anak-anak Tuhan yang selalu taat, setia, dan mau mengasihi, melayani Engkau. Terima kasih untuk firman yang kami boleh dengarkan hari ini. Tuhan peliharakan dalam hidup kami, dan dalam kuasa Roh Kudus kami dapat mewujudkan, mengimplementasikan firman-Mu dengan baik. Kepadamu kami membawa seluruh hidup kami, baik kehidupan pribadi, keluarga kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua, anak-anak-Mu yang ada di Jemaat Satria Kasih, pun juga saudara-saudara kami yang begitu setia selalu merindukan untuk mendengarkan renungan harian ini. Engkau memberkati hidup mereka. Berkati usaha dan pekerjaan kami, berkati anak-anak kami, berkati setiap rencana-rencana kami. Kami yakin bahwa Tuhan tidak membiarkan kami, tetapi Engkau bersama dengan kami, sehingga kami dapat melewati dan menghadapi kehidupan ini dengan tenang. Di masa pandemi ini, kuatkan kami, berikan imun tubuh yang kuat, dan beri kesabaran agar kami tetap kokoh menghadapi masa pandemi ini. Dan kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, tetapi bersama dengan kami. Para orang tua kami, Bapak, Ibu, lansia, Tuhan berkati agar mereka tetap semangat menjalani kehidupan ini dan terus bersorak-sorai di dalam Kristus. Demikian juga saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkanlah mereka. Saudara-saudara kami yang terpapar, Tuhan hadir untuk menopang dan meyakini bahwa sungguh Tuhan pasti akan menyembuhkan, karena Engkau adalah sumber kesembuhan bagi kami. Engkau tahu juga ada yang berduka, Tuhan hiburkan. Engkau tahu juga ada yang memiliki persoalan dalam keluarga, persoalan dengan sesama, persoalan pekerjaan, ekonomi, dan masih banyak masalah.
Tuhan topang mereka. Yakinkan bahwa Engkau bersama dengan mereka dan mereka dapat melewati rumitnya persoalan ini karena Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kasihi mereka Tuhan. Engkau berkati bangsa kami, pemerintah kami, pulihkanlah kota kami, daerah kami, biar kami semua boleh hidup kembali dalam keadaan normal. Dan untuk pemerintah kami, perlengkapi mereka dengan hikmat-Mu untuk terus mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, menciptakan ketentraman, dan bahkan juga kuat untuk menyatakan bahwa kami semua boleh hidup dalam keadaan kondusif. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ampuni dosa dan salah kami. Kami bermohon hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Tetap semangat dan kuat untuk menjalani hidup ini. Dan biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Tetaplah teguh menghadapi hidup ini. Salam sehat.